Mari Bapak Ibu kita mulai. Mohon buka mikrofonnya sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, apa kabar pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berkat karunia nikmat sehat, khusus Alhamdulillah nikmat Pak. iman serta nikmat Islam, sehingganya kita semua dapat berkumpul kembali dalam rangka kajian My Kolbu yang biasa kita laksanakan setiap Kamis pagi ini. Salat serta salam semoga tercurahkan kehadiran kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang senantiasa selalu berusaha untuk taat dan patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga pula kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kajian ini dimulai, seperti biasanya kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian pagi hari ini diberikan keridhaan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala permasalahan di antara kita semoga Allah mudahkan. Ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah wa ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya guru kita juga sudah hadir di majelis Zoom ini. Mari saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saja kita simak dan kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita kepada Bapak Ustadz Uzang Furqon. Waktu dan tempat sabar silakan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma qala Allah ta'ala fil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, wala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat yang tak terhitung nilainya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih berusaha dengan maksimal menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan amal kita sampai detik ini menjadi amal soleh nanti di yaumul hisab. Ya Allah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, ya, dan kita sebagai umatnya. Semoga diberikan keistiqomahan untuk menjalankan syariat. Dan kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumul qiyamah. Bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya, Pak, Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi yang terpenting itu ya, selain iman dan Islam, itu kesehatan kita. Karena kesehatan itu yang akan nanti ya, mendorong kita untuk bisa melaksanakan amal soleh. Insya Allah yang kita bahas sekarang ini terkait dengan bersegera melaksanakan syariah. Gitu. Siap, Pak, Ibu, melaksanakan Siap. syariah. Siap. Oh, siap. Jadi konsekuensi seseorang ya ketika udah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu konsekuensinya adalah apa? Gitu kan? Melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan. Ya. Jadi apa namanya itu tidak ada bagian-bagian dari syariah itu yang ditinggalkan. Tidak ada bagian-bagian dari hukum syara itu yang dipilih untuk ditangguhkan. Gitu. Sehingga apa? Konsekuensi iman itu melaksanakan semua syariah Allah. Begitu. Ini menjadi poin penting ketika kita ini udah bersyahadat, gitu. Menjadi hambanya Allah, menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini yang akan kita bahas di awal terkait dengan segera melaksanakan syariah. Tadi pagi. Ya. Dalam surah Ali Imran ya disampaikan di sini ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir Wasari'u ila Allah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah meminta pada hambanya dengan wasari'u, bersegera. Ya. Apa sih bersegera itu? Dengan bersegera itu tidak menunda-nunda, kagak entar-entaran, itu, kagak males-malesan.
Contoh lomba balap karung. Ya. Berarti apa? Cepet-cepetan sampai ini bersegera. Ya. Bersegera. Jadi Allah mengatakan dengan wasyari'u itu bagian dari perintah yang jangan ditunda-tunda. Buruan. Begitu. Karena apa? Karena salah satu sifat manusia itu kan gampangin. Entar-entaran. Mudah tadi. Menunda-nunda itu. Ya Allah tekankan ini wasyari'u ila magfiratim min rabbikum. Bersegera kemana? Gitu kan. Bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dari magfiratin ilallah, ya kan? Ya, magfiratin min rabbikum itu apa? Di sini menurut tafsir Ar-Raghib Asfahani, gitu kan? Ungkapan dari magfirah dari Allah itu adalah Allah akan menjaga dan melindungi hambanya dari merasakan azab. Ya. Karena apa? Ketika orang itu sudah diampuni oleh Allah, maka dia tidak akan merasakan azab. Gitu. Maksudnya disuruh kita kepada Allah, bersegera itu kan, untuk mendapatkan ampunan Allah itu agar kita ini terbebas dari azab tadi itu. Ya. Jadi ayat ini juga ya mengatakan maghfirah itu kan. Ini kan diikuti dengan mir rabbikum itu. Jadi ampunan yang diperintahkan untuk segera diraih. Gitu kan. Jadi kita ini harus bersegera meraih ampunan ini kan. Jadi apa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan kita ini benar-benar berharap dengan untuk mendapatkan ampunan. Atas apa? Atas tadi itu melaksanakan syariat Allah. Itu. Orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah itu orang yang menjalankan syariat Allah. Begitu. Jadi yang dimaksud bersegera menuju ampunan tadi itu adalah bersegera kepada segala sesuatu yang meniscayakan raihnya ampunan. Apa yang membuat kita ini diampuni oleh Allah? Ya, ini harus kita pikirin kan begitu. Mohon maaf ini bapak-bapak, ibu-ibu ini kan ya kita semua dulu itu sebelum paham Islam, belum tahu urusan Islam itu ya maksiat itu ya di depan mata kita bahkan kita lakukan itu kan begitu. Kayak ngeriba, ngeriswa gitu kan. Ini kan maksiat. Tapi kita jalani. Ya, ya ibu-ibu, bapak yang ngeriba itu. Ini kan bagian dari maksiat. Itu dulu. Sekarang udah tobat ya, Pak, Bu ya. Insya Udah tobat Allah. nih. Gitu kan. Maka kita harus bersegera kepada Allah untuk minta ampunan terkait maksiat kita yang dulu. Dengan apa? Meninggalkan maksiat yang kita jalan tadi itu. Yang kemarin-kemarin kita jalani. Ya di sini Al-Qurtubi ya dan Al-Qanuji menyebutkan itu adalah dengan ketakwaan. Apa? Ketaatan. Gitu. Orang mendapatkan ampunan oleh Allah, mendapatkan ampunan dari Allah itu ketika apa? Ketika hambanya itu melaksanakan ketaatan. Gitu. Ya. Ya kalau nggak taat, mana mungkin Allah itu memberikan ampunan. Gitu. Gitu. Jadi Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwa apa? Meminta ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah tadi itu ketika hambanya itu melaksanakan ketaatan. Gitu. Apa ketaatan? Itu amal soleh yang diperintahkan untuk dikerjakan. Gitu. Kalau kita ngomong kita taat sesama Allah, tapi kita masih milih-milih hukum dan syariat Allah, ya itu dikatakan belum taat. Gitu. Coba kalau Bapak Ibu yang kerja di kantoran, taatnya sama siapa? Sama pimpinan. Begitu. Ini kerjain, siapa saya kerjakan. Tolong anterin berkas, siapa saya anterin.
Tolong kamu ke ruangan sana. Siapa? Itu kan nggak entar-entaran. Coba kalau perintah dari atasan kita, dari pimpinan kita, kemudian kita entar-entaran, disuruh ngerjain tugas, disuruh ngerjain kerjaan kita, entar-entaran begitu. Coba. Apa yang terjadi? Sudah dipastikan apa? Pimpinan kita akan marah. Kita akan ditegur. Begitu. Karena kita nggak taat. Logikanya begitu. Sama ketika Allah menyuruh kita untuk menjauhi kemaksiatan, kemudian kita entar-entaran aja. Gitu. Apa yang terjadi? Allah pasti marah. Gitu. Dan kalau Allah udah marah, jangan berharap ampunan Allah. Kan gitu. Dalam ayat lagi disampaikan. Gitu. Kalau kita mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan ampunin dosa-dosa kita. Kan begitu ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kan begitu. Ampunan Allah itu kita dapat ketika kita ini apa? Menjalankan syariatnya. Taat dalam syariatnya. Itu ya. Jadi ila maghfiratin mir rabbikum tadi itu bersegera kepada ampunan Allah itu apa? Bersegera kita melaksanakan perintah Allah. Gitu. Taat sama Allah. Sehingga apa? Allah akan berikan itu ampunan buat kita. Kalau ampunan kita dapat, maka apa? Kita tidak akan merasakan azabnya Allah. Kan gitu. Karena Allah nggak mungkin mengazab orang-orang yang diampuni dosanya. Azab itu ketika ada dosa di situ. Ya. Jadi itu. Jadi maksud dari ila maghfiratin mir rabbikum tadi itu melaksanakan ketaatan. Kemudian ada wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan apa? Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tuh. Jadi wa jannatin ini wawunya wawu atof tadi itu. Ini nyambung. Kita harus bersegera ke surga tadi itu. Jadi maksud surga ini apa di sini? Di sini dijelaskan bahwa surga tadi itu. Surga ini kan tempatnya orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Nah, di sini kita harus bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa yang membuat kita masuk ke surga ini apa? Kan begitu. Kalau ditanya kira-kira yang membuat orang masuk surga itu apa, Pak Takum? Teman-teman di sini. Orang yang bisa membuat masuk surga itu orang yang seperti apa? Manusia yang seperti apa? Perilaku amal kita yang membuat kita ke surga itu apa? Amal apa? Amal ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Dengan taat itulah orang itu menjadi takwa. Imtisaru amrillah wa tinabu nawahi. Menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Gitu. Jadi ketika kita diminta oleh Allah itu bersegera kepada surga, maka apa? Kita harus berpikir apa yang bisa mengantarkan kita ke surga. Gitu. Sebabnya apa ini kita bisa masuk surga ini kan begitu. Nah kita pahami, ternyata yang menjadikan kita ini penghuni surga, yang bisa kita ini masuk surga, itu karena apa? Karena takwa kan begitu. Ya. Kenapa? Surga itu ternyata diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, begitu. Ya, jadi dengan istilah tadi itu, maka apa? Kita ini diminta oleh Allah untuk bersegera bertakwa, begitu. Jangan nunda-nunda lagi. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya dakwah ya dakwah, itu kan. Apa? Sholat ya sholat, puasa ya puasa, tinggalin riba ya tinggalin, itu ya. Riswa ya jangan. Kan banyak amalan-amalan itu yang mengarah pada ketakwaan. Ya, itu harus kita perhatikan. Tutup aurat yang benar ya, segera dirapihin auratnya.
pakaiannya kan begitu. Jangan entar-entaran. Kan banyak sekarang ini disuruh nutup aurat, apa yang bilang? Tar dulu Ustaz, mendapat hidayah, begitu. Tar dulu Ustaz. Nah ini, kan. Bagaimana orang itu bisa masuk surga, kan? Ketika dia menunda-nunda, gitu kan? Jalan yang mau langkah yang ke surga, gitu. Gak masuk dia. Ya. Kita mau ke Bogor, cuman kita nggak mau pakai arah yang ke Bogor. Nyampe ke Bogor nggak? Nggak bakalan nyampe. Nggak bakalan nyampe kan begitu. Ya. Jadi logika berpikir kita harus kita gunakan gitu kan untuk meyakinkan perbuatan kita, amal kita kan itu. Jadi yang menjadikan kita masuk surga itu ketika kita beramal soleh. Karena dengan amal soleh itu menjadi predikat buat kita sebagai orang yang bertakwa. Itu amal soleh yang kayak apa? Ya amal soleh diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah itu harus kita pelajari dan kita jalankan. Jangan kita ini bersegera ingin masuk surga, tapi kita menunda-nunda langkah kita, bahkan kita ini tidak mau mengikuti langkah yang ke surga. Jangan bakalan masuk surga. Dengan nggak bakalan. Jadi kita di sini ya ngaji setiap Kamis pagi ini kan bagian dari kita untuk apa? Untuk menguatkan langkah kita menjadi orang yang bertakwa. Bukan kita orang bertakwa, enggak. Kita mau berusaha menjadi orang yang bertakwa. Begitu. Jadi orang bertakwa kan susah, Mbak Tago. Iya. Susah. Gitu kan. Saya udah takwa, Zat. Ya, kalau orang udah ngaku dirinya bertakwa, dia belum takwa sebenarnya kan begitu. Belum takwa. Gitu. Karena apa? Dia udah merasa bertakwa. Udah ujub sendiri. Udah ujub duluan. Masih banyak urusan-urusan yang ada yang pernah datang ke saya. Dan ini saya ini kayaknya udah bertakwa nih. Saya udah sholat, saya udah hafal ngaji, saya dakwah, kan begitu. Katanya kalau orang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar sama Allah. Kan gitu. Akan diselesaikan masalahnya, kan begitu. Kan saya udah sholat ini. Udah dia nggak pernah sholat, sekarang udah sholat. Tadinya saya nggak pernah puasa, sekarang tidak puasa. Kan. Kok utang saya nggak lunas-lunas ya? Jadi mengukur ketakwaan dia itu dengan dirinya sendiri, bukan begitu. Datanya, emang antum bagaimana urusan keluarga antum? Antum udah minta maaf belum ke kakak ipar, ke kakak kandung, ke ini? Belum, sudah. Mau gimana? Bagaimana Anda bisa katakan takwa? Takwa itu bukan diukur dari sholatnya, bukan nggak cuma diukur dari puasanya, nggak cuma diukur dari dakwahnya, enggak. Tapi semua keterikatan itu dengan hukum syara itu yang harus kita perhatikan. Membangun hubungan silaturahmi, kalau kita punya salah ya kita minta maaf, kan gitu. Jadi nggak bisa. Yang dinamakan takwa itu menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Allah menurunkan makhluknya ke bumi ini kan dengan interaksinya kan begitu. Nah, interaksi itulah yang akan menjadi standar takwaan. Hablum minallah seperti apa? Hablum minafsinya seperti apa? Hablum minannasnya seperti apa? Ini standar ketakwaan. Maka semua interaksi tadi ini harus bersandar pada ketakwaan tadi itu. Dengan wah ini luas kalau kita bicara tiga ini kan gitu kan. Jadi nggak bisa diukur ketakwaan cuman dari sisi hablum minallahnya aja. Nggak bisa. Gitu kan. Jadi yang dibilang ketakwaan itu dari semua tadi itu. Baik hablum minallahnya, hubungan dia dengan Allah, hablum minafsinya, hubungan dia dengan dirinya, dengan hablum minannasnya, terkait dengan hubungan dia dengan manusia yang lain. Ini pun harus sesuai dengan syariatnya. Begitu. Ketika melihat aturan ini belum diterapkan, aturan ekonomi Islam nggak diterapkan, hudud nggak diterapkan, hukumat nggak diterapkan, semuanya terkait hablum minannasnya nggak diterapkan. Kita masih terbatas di situ.
ya kita belum dikatakan soleh. Apalagi kita berdiam diri kan gitu kan. Melihat kemaksiatan sekarang ini berdiam diri, kita berarti ini belum soleh, kita belum takwa ini kan begitu. Baru cuman apa? Hablum minallah aja kan begitu. Jadi yang dibilangin tadi itu wajannatin arduas samawati wal ard itu apa? Kita bersegera kepada surga. Sehingga kita punya pemahaman apa? Apa yang bisa mengantarkan kita ke surga dengan cepat kan begitu. Ini tuh. Pernah dapat kisah ya dari sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf. Ketika sahabat Rasul menyampaikan kepada sahabat, suatu saat nanti ya, ketika orang pada masuk surga ini, Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya dengan merangkak. Gitu. Kedengarlah kepada Abdurrahman bin Auf, kaget dia. Dan dia mendatangi Rasulullah, ya Rasul, apa yang membuat saya masuk surga dengan merangkak? Gitu. Itu adalah bang, karena hartamu. Gitu. Gitu. Karena hartanya Abdurrahman ini, dia masuk surganya dengan merangkak. Nah, kita nggak rela. Saya mau infakkan semua hartaku ya Rasul untuk ini kan begitu. Lah kita, kata gue ya, teman-teman ya, Bang. Ini Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga dengan merangkak, karena hartanya. Lah kita ini nggak ada yang jamin ini surga. Nggak ada yang masuk surga, tapi kita lagi apa? Lagi ngejar, lagi ngumpulin harta. Coba. Kan salah satu fitnah dunia ini harta tadi. Abdurrahman bin Auf itu bukan tertahan, memperlakukan masuk surga karena harta. Lah kita ini belum tentu masuk surga, tapi kita habiskan dunia kita ini untuk nyari, bisa habiskan umur kita untuk nyari dunia ini, harta ini kan itu kan. Terus kita nggak salah kita nyari harta, nggak salah kita punya harta, nggak salah, gitu kan. Cuman apa? Jangan sampai harta yang kita punya, ikhtiar yang kita lakukan untuk mencari harta itu justru melalaikan kita pada urusan yang besar. Apa? Ya masuk surga kan begitu. Bapak, ibu-ibu, gitu kan. Kemarin uangnya miliaran, gitu kan. Ada yang miliaran, ya ada yang ratusan juta, itu. Banyak kan duitnya itu? Banyak kan, gitu kan. Dari mana? Ya dari urusan riba, gitu kan. Dari riswa. Ya. Nah kira-kira harta yang riba dan riswa itu bisa masuk surga atau enggak itu? Ya enggak akan menghalangi. Iya, gitu kan. Amal kita itu yang akan menghalangi kita masuk surga tadi itu dengan melakukan apa? Aktivitas ribawi tadi itu. Gitu. Makanya di sini kan nanti kita ke depannya itu bicara jaminan ke surga itu bukan dengan banyak harta. Gitu. Itu buktinya Abdurrahman bin Auf itu ke surganya lama itu kan gitu. Apalagi kita yang nggak punya harta, gitu kan. Kalau nggak punya harta nggak ada jaminan ke surga lagi kan begitu. Jika sahabat yang lain Abdurrahman Sayyidina Ali, kemudian Musa bin Umar, hartanya sedikit. Bahkan kalau dibilang hartanya ya nggak banyak-banyak amat gitu loh. Bahkan nggak punya harta kalau dibilang. Tapi apa? Jaminannya surga. Karena apa? Karena amal ibadahnya yang menjadikan jaminan beliau ke surga. Nah kita nih sebagai umatnya Nabi dengan yang harus yakin bahwa dengan surga itu dengan tidak hanya untuk para nabi, tidak hanya untuk para malaikat, tidak hanya untuk para sahabat, tidak. Tapi surga itu pun diperuntukkan untuk umat-umat Kanjeng Nabi yang lain seperti kita. Ya. Tapi ada kriterianya apa? Mereka yang bertakwa kan begitu. Karena apa? Surga itu untuknya tempat orang yang bertakwa. Ada juga sahabat Nabi itu yang ya murtad, ada juga. Mereka munafik, ada juga kan begitu. Dan mereka nggak apa, nggak akan masuk
surga. Itu ya. Jadi kita punya peluang, kita punya kesempatan untuk masuk surga itu dengan apa? Dengan ketaatan kita. Gitu kan. Ya. Jadi itu. Jadi wasyari'u ila magfiratin min rabbikum, ya kan? Wa jannatin arduas samawati wa arduas samawati wal ardu iddat lil muttaqin tadi itu. Jadi yang pertama kita ini diminta bersegera kepada minta ampunan Allah, itu apa? Menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua kita ini juga meminta surga. Nah untuk ke surga itu butuh apa? Butuh ketaatan tadi itu. Urutannya tadi itu. Gitu. Menjalankan perintah Allah, kemudian Allah berikan maghfirah, Allah ampuni dosa-dosanya, sehingga apa? Dia masuk surga. Ini urutannya begitu. Diampunin dulu sama Allah, kemudian surga membuka apa? Pintunya. Buat mereka yang mudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Itu. Sehingga apa? Kita ini layak sebagai penghuni surga. Nah, paham sini ya, teman-teman ya. Diminta bersegera, jangan entar-entaran. Gitu. Dalam keluarga, ya kita bersegera menjadikan anak kita bertakwa, istri kita bertakwa, suami kita bertakwa, begitu. Enggak ada takut intersut. Istri saya suka ngambek soalnya, gampang marah, begitu. Kalau disuruh nutup aurat, diajak ngaji suka marah, begitu. Ya, repot ntar kalau dia marah. Nah, ini. Ya mau nggak mau harus disampaikan. Diajak istrinya untuk bertakwa. Gitu ya. Diajak suaminya untuk bertakwa. Suami jarang sholat. Ya. Disuruh sholat, marah ya. Kita aduin sama Allah kan begitu. Istri kita belum pakaian, belum syar'i. Ya harus kita berikan contoh. Atau harus kita suruh istri kita untuk memakai pakaian syar'i. Ini karena perintah Allah. Agar apa? Agar kita bisa berkumpul sama istri kita, berkumpul sama suami kita, berkumpul sama anak kita di surga nantinya kan begitu. Nah, orang-orang bertakwa itu punya karakter. Jadi orang karakter itu ada melekat dalam diri orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang pertama itu dia selalu taat sama Allah dan Rasul. Nggak pernah nolak apa yang disampaikan syariat. Ini. Jadi sesuai dengan dalam surah An-Nur ya. Ayat 5152 ya. Di sini disampaikan ini karakternya yang pertama, karakter orang yang beriman dan bertakwa. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila dipanggil pada Allah dan Rasulnya agar berhukum pada Rasul, mengadilinya urusannya itu, di antara mereka ialah ucapan apa? Kami mendengar dan kami patuhi, gitu kan? Ya ayyakulu sami'na wa ta'na, kan gitu kan? Wa ulaika humul muflihun, ya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Ya. Gitu. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dan takut pada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ini yang pertama. Karakter orang yang beriman itu apa? Sami'na wa ata'na, taat ya. Jangan pakai tawar-tawaran, entar-entaran. Dengan kan begini Ustaz, kan begini kan begitu. Ada yang begitu, Pak.
gitu kan. Ilmu ngeyelnya dulu, wah ini kayaknya nggak cocok nih. Jangan bicara cocok nggak cocok, gitu kan. Jalanin, gitu kan. Syariat Allah, perintah Allah dan Rasul ini pasti cocok buat hambanya, pasti cocok, gitu kan. Gitu. Bukan buat merusak hambanya, bukan buat merusak umatnya, tapi untuk menjaga umatnya ini biar benar. Ya, ya kalau laki-laki sekarang, Mbak ya, suami sekarang, gitu, kalau ke kondangan, ya, ini kadang istrinya suruh dandan yang cocok buat siapa, Pak? Ya, cocok perintah Allah atau cocok nafsu manusia? Nafsu Coba, manusia. ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang masih belum sadar, segera sadar kan begitu. Kalau insya Allah yang diusir udah sadar semua ini. Ya. Insya Allah. Insya Allah kan begitu kan. Yang perempuan-perempuan yang ibu-ibu kalau keluar rumah jangan tabaruj. Tahu tabaruj, Pak? Bu, apa? Tabaruj itu berdandan berlebihan. Jadi perhatiin. Ya. Jangan menor. Udah bener kerudungnya, udah bener jilbabnya, pakaiannya, tapi dandannya menor. Dengan tebelnya setebel, bedaknya setebel apa? Kan gitu. Pakai wangi-wangian, nah, itu nggak boleh. Itu kan bau Ustaz ya, ini biar nggak bau bagaimana kayak kan begitu. Nggak boleh pakai wangi-wangian keluar rumah seorang wanita tadi itu. Ini perhatikan. Ya. Ya, ini taat sama siapa ini? Allah melarang, Rasul melarang seorang perempuan keluar rumah itu jangan tabarut. Kita malah tabarut. Kan begitu. Ini ngikutin keinginan siapa? Biar kelihatan cantik, Ustaz. Biar kelihatan ini, ya. Ingin dilihat siapa? Ya. Tubuh istri itu untuk siapa? Ini seringkali kenapa kita bicara? Kadang perempuan kadang nggak kontrol begitu. Saking tadi itu, kan perempuan kan paling ini, mohon maaf Bu ya, perempuan tuh paling perhatian sama dirinya sebenarnya ketimbang suaminya. Ya, ini bercaranya begitu. Kalau untuk urusan skincare muka, biar mengkilau, biar glowing, biar badan seks semuanya itu, suaminya mah apa baik kayak begitu modelnya kan begitu. Tapi kalau di sini mah nggak ada. Kalau di sini mah mama ibu-ibunya itu benar-benar ngurusin suaminya ada, pokoknya diperhatiin. Gitu. Ada beda kan? Beda sini kan ibu-ibu, mama-mama solehah semua. Gitu. Insya Allah. Oh, gitu. Ian keluar itu wangi, mukanya glowing, bibirnya lipstikin. Di rumah dengan boro-boro yang begitu. Dengan memang cantiknya buat siapa? Ya keluar mantesin baik. Kalau Pak Takum nih istrinya nih di rumah itu kan pakai skincare, pakai wangi-wangian, itu kan. Pokoknya dipercantik lah. Seneng gak Pak Takum di rumah? Betah nggak? Wah seneng banget. Udah kayak pengantin baru kalau begitu mah. Jalan di rumah, baunya bau fresh care melulu. Sama GPO. Ya. Jadi samina wa ta'na itu karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman, gitu kan, yang bertakwa. Ya. Kemudian yang kedua itu apa? Mempunyai karakter ya, tidak berpaling dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Tidak menduakan aturan Allah, gitu kan? Nggak menduakan aturan Allah. Tidak berpaling, tidak berhukum dengan hukum yang selain Allah yang Allah berikan.
Dalam surat Al-Ahzab disampaikan, wa makana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula perempuan yang mukmin, gitu kan. Wa makana limu'minin wala mu'minatin, gitu kan. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, gitu kan, amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, gitu kan. Apabila Allah dan Rasulnya ketetapan, dan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, gitu kan. Jadi udah dikasih nih hukum ini, asa nggak mau ini hukum yang ini aja, gitu kan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Dikasih aturan Allah malah bikin aturan yang lain, gitu. Ini berpaling dia. Gitu. Allah kasih syariat Allah. Ini loh, kalau hukum waris itu seperti ini, kan? Rasul mencontohkan seperti ini. Oh enggak Ustaz, kita kan beda. Di kampung saya ada adat tersendiri. Dia berpaling dari itu. Kan begitu. Dosa enggak itu? Dosa. Gitu kan. Salah satunya begitu. Dikasih aturan sama Allah, dengan yang diujung oleh Rasulullah, yang contoh Rasulullah. Dia nggak mau pakai aturan itu. Dia pakai aturan yang lain. Itu namanya berpaling. Nah, seorang mukmin itu nggak boleh begitu. Kalau seorang laki-laki yang beriman dan perempuan yang mukmin itu nggak boleh dengan itu berpaling dari aturan Allah tadi. Semuanya ada aturannya. Ya, gampang nggak itu Pak? Oh gampang, saya tenang itu mah. Gitu. Ya. Ada proyek nih Pak, sama Bapak, ada proyek senilai 50 miliar. Allah mengatakan, kan, orang yang menyuap, Rasul yang Allah ya, orang yang menyuap dan disuap neraka. Rosi wal murtasi finnar. Itu. Ini kalau pakai hukum Islam. Itu kan. Tapi kan saya yang 50 miliar nih proyek. Kan. Ya paling kita cuma ngasih 100 juta juga udah selesai. Pilih mana Pak Takum? Pilih 100 juta kita ngasih riswah atau 50 miliar hilang karena ketaatan. Ya, 1 juta. Milih mana? Ya, milih yang kecil tapi halal insya Allah. Ini kita ngasih uang 100 juta Ya. riswah biar lolos 50 miliar. Gitu. Pilih mana? Kalau kita nggak ngasih, hilang 50 miliar. Ya, pilih hilang insya Allah. Pilih hilang ya? Luar biasa. Sekarang mau begitu kalau udah ngaji, nggak ada Ustaz. Jangankan 50 miliar, 1 triliun, 2 triliun pun saya tinggalkan kalau untuk kemaksiatan. Itu ketika yakin akidahnya kuat. Nah dulu mah nggak paham. Ya, ajar, mumpung Ustaz. Ini kan. Mumpung kan begitu. Kapan lagi ada peluang begini? Makanya keimanan itu nggak bisa dibeli, kan gitu kan? Kan ini penting. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslim. Kita ketakwaan kita ini nggak bisa dibeli, udah. Ketahuan mutlak sampai mati harus gue pertahanin, kan begitu. Jangan juga cuman kira uang segitu, kan begitu. Tapi itu bagi yang paham. Nah, tugas kita kan memahamkan, kan itu kan.
Karena orang nggak paham itu jangankan 50 miliar. Ustaz. Nggak dikasih aja nggak sholat kok dia. Nggak dikasih duit nih, nggak sholat kan begitu. Bisa nggak sholat kan begitu. Dikasih duit pun dia nggak mau sholat juga kan begitu. Karena pemahaman tadi itu. Nah kita nggak akan seperti itu. Kita akan berusaha jangan sampai amal kita ini kita lakukan dengan pemahaman yang salah. Kita ngaji, di UCB ada ngaji. Ini untuk menguatkan pemahaman kita. Apapun, gitu kan, ketika itu mengarah pada kemaksiatan, mengarah pada berpaling pada hukum Allah, ya kita harus tinggalkan itu. Apapun resikonya kan begitu. Insya Allah akan ganti yang begitu. Ini ujian begitu. Tuh, ini udah jam 16 nih, Pak. Ya, kita lanjutkanlah pekan depan ya, kurangnya ini. Baik, jazakallah khairan. Begitu, Pak Agung. Jazakallah khairan, Pak Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya terkait tema pagi hari ini atau di luar tema juga boleh. Nah, ya, dipersilakan. Alhamdulillah hadir ya saudara-saudara kita yang baru nih. Ada Pak Albert, ya, yang baru-baru ini alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah dalam thalabul ilmi. Silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah yang dari Kota Banjar juga selalu istiqomah sering mengikuti. Terima kasih atas kehadirannya. Terus sambil dilanjut juga nggak apa-apa Pak Ustadz. Insya Allah semua pada paham. Ya. Jadi yang begini nih kan bingung buat aku. Mau nanya bagaimana? Ya, karena kan gitu ya. Gue nanya ntar gue kena tembak nih bahasanya kan begitu. Mending gue diem baik dah. Ya emang iya. Ya karena kita bicara nafsiyah Islamiyah. Bicara mau ngaji nafsiyah. Itu babnya itu bab jalanin. Bukan Ya. diskusi. Iya. Karena kita ngaji nafsiyah. Itu adalah kita belajar pola sikap. Ya. Bukan akli ya. Bukan pola pikir. Ya. Tapi ini nafsiyah pola sikap. Jadi apa? Nggak usah mikir. Nggak boleh kita mikir dalam ketaatan tadi. Dalam itu dalam kutip, sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu. Jauhin riba, ya jauhin riba. Jangan dipikirin. Kalau riba dipikirin, dijauhin. Kalau mikir, wah setan tuh banyak yang masuk. Jangan dulu, usaha lu, ntar lu dirampas. Begitu, kan begitu. Iya, betul. Orang mau ninggalin riba, kan disuruh, kalau kita pikirin, ntar gimana ya? Ntar kalau kita nggak cicil ribanya, ntar debt collector datang. Gitu kan. Nanti rumah disita. Rumah diplang, ditempel. Padahal ini kan nanti ada mertua, ada ibu. Iya ya. Ntar ibu gimana ya? Ntar dia kaget, shock, ntar jantungan. Begitu mikir kemana-mana. Ya, ntar dulu, jangan dulu. Akhirnya nggak jadi. Insya Allah. Siap. Ada yang begitu kan. Banyak kan teman-teman itu nggak berani dia menyetop riba. Gara-gara tadi itu takut nanti orang tuanya tahu, takut nanti ntar anak saya tinggal di mana, tidur di mana, ya. Takut, woi ketakutan itu muncul, gitu kan. Itu kadang-kadang dipikirin. Karena kan karena Rasulullah itu, kata Allah kan orang yang beriman tahu, orang yang beriman tahu apa? Sami'na wa ta'na, udah jalan aja. Karena kita banyak kasus kan, ya. Yang tadinya itu takut nanti ibunya sakit. Ibu sakit Pak, takut nanti dia jantungan mati kan begitu kan. Tapi ternyata enggak juga, banyak yang teman-teman itu ketika itu dipaksa untuk diterapkan itu. Ya.
Sakit mah urusan Allah, mati mah urusan Allah. Ibunya sembuh malah senang kan begitu. Makanya kalau ini yang dimunculkan itu adalah mikir dulu, akhirnya apa? Kita jadi apa? Jadi Tuhan nanti kita. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan kecil kalau bahasan orang-orang UCB itu. Apa? Menentukan nasib kita sebelumnya, setelahnya. Wah, ntar kalau begini, ntar begini, ntar begini. Ya, emang lu Tuhan apa? Ya. Nanti ibu saya sakit, nanti kalau jantungan mati gimana? Ya, emang Allah yang mati, kan begitu. Ini karena dipikir. Makanya kita ngaji nafsiyah tadi ini, terpekan ini. Ini menguatkan ya diri kita untuk beramal. Jalanin begitu. Jangan dipikirin. Tinggalkan riba. Wa halalul bai'a wa harramur riba. Jual beli itu halal dan riba itu haram. Udah tinggal jangan dipikirin. Gitu kan. Sholat 5 waktu. Jalanin 5 waktu. Inna sholata kana mu'minin kita mawquta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang mukmin. Untuk ditentukan waktunya. Udah waktunya dulu sholat duhur. Asar ya asar, jangan dipikirin lagi yang begitu. Nah ini nafsiyah bicaranya. Ini pola sikap kan begitu. Sehingga apa ya kita nyaman aja, nggak ada beban. Gitu. Ngaji, ya berangkat jangan dipikirin. Kalau dipikirin nggak jalan-jalan ntar ngajinya. Wah ntar hujan ntar. Ntar kalau hujan ntar jalan-jalan sono itu banjir. Kan nggak bisa lewat ya. Hujan belum hujan itu masih gerimis sudah dipikirin ke sono-sono. Akhirnya apa? Nggak berangkat kan begitu. Ahwan Ustaz, izin gitu. Nah ini yang terjadi. Makanya untuk memahami nafsiyah itu ya bagaimana kita langsung apa mengamalkan gitu. Jalanin. Nanti tinggal ya prosesnya, penguatannya itu butuh mikir kan begitu. Kalau ini kan nggak harus mikir sebenarnya. Gitu. Jalanin aja. Jadi untuk menjalankan ketaatan tadi itu ya butuh ilmu tadi ya benar butuh ilmu. Ya kita ngaji, itulah kita berinteraksi, kita berjamaah itu untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dalam beramal tadi itu. Itu buat aku. Baik Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, di adanya kajian nafsiyah setiap sepekan sekali ini, ada pertanyaan Pak Ustadz dari Ibu Lina Cilegon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya keluar dari topik. Bagaimana menjaga hati supaya ikhlas, tidak ada rasa marah, kesal, iri, dengki ya di hati. Padahal untuk istighfar, tapi di otak suka seliweran, bisikan jelek. Ketika teman dekat nggak mau bantu sahabatnya lagi, susah. Padahal tahu uang beliau banyak. Syukran jazakallah khair. Ya, jadi sandaran yang terbaik bagi diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandaran yang paling kuat, sandaran yang paling kokoh, gitu kan. Yang nggak pernah mengecewakan itu adalah Allah. Tapi kalau kita bersandar urusan kita kepada makhluk Allah, yang khusus yang namanya manusia, pasti itu ada muncul kekecewaan buat kita, dengan sakit hati buat kita, kan gitu kan. Dulu gua bantu lo, sekarang gua susah lo nggak mau bantu, kan begitu, mesti akan muncul. Tapi kalau kita sandarkan urusan kita pada Allah, gitu kan, insya Allah Allah kan pasti bantu. Nah, bagaimana Ustaz biar kita ini ikhlas itu kan? Kita di ini, bab ikhlas ini bab keimanan. Gitu. Menghilangkan persekutuan Allah dengan yang lain. Gitu.
kita nggak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kalau kita masih tadi itu menyekutukan Allah, nggak akan bisa hilang itu namanya keikhlasan tadi itu. Gitu ya. Kembalikan urusan semua urusan kita pada ya. Terus jangan sekali-kali kita ngitung uang orang, Pak, Ibu. Gitu kan. Menurut kita uang orang itu banyak. Oh, teman kita uangnya banyak, Ustaz. Gitu kan. Kenapa dia belum bantu? Itu kan banyak kan yang ngitung kan kita. Iya, betul. Itu. Bisa jadi uang dia itu sedikit. Dia punya uang 300 juta. Banyak nggak, Pak? Banyak menurut kita. Ya. Uang kita cuma 100 ribu. Uangnya banyak, tapi saya tahu itu uang dia itu 300 juta. Ya. Tapi apa? Kalau kita penghitungan pengeluaran dia itu banyak. Dia harus keluar bayar pembantu ada 5 orang. Kan begitu. Pembantunya 5 orang. Kemudian bayar sekolahnya anaknya sekian ratus ribu, ada sekian orang. Ya pengeluarannya juga gede juga, kan begitu. Uang 300 juta itu kecil buat dia, dikit. Harusnya dia amannya itu uangnya itu 5 miliar. Gitu. Baru tenang dia. Jadi menghitung orang itu bukan dengan standar kita. Jadi tenang begitu. Melihat orang itu dengan standar kita. Kenapa? Setiap orang itu punya standar masing-masing. Gitu kan. Kita punya uang 100 ribu, tenang kita. Ya, karena kita pengeluarannya gak banyak, paling banter ya jeban sehari kan begitu. Orang punya uang 300 juta, belum tentu tenang hidupnya. Begitu. Karena pengeluarannya lebih dari yang kita bayangin. Gitu. Nah ini, jadi ketika kita ingin muncul ikhlas kita ini, muncul, kita jaga, ya niatkan. Gitu. Semua yang kita lakukan itu ya lillah. Gitu. Dan jangan sampai kita banding-bandingin orang lain. Dan jangan sampai kita ini berharap sama orang lain. Gitu. Kita minta sama Allah. Ikhtiar nggak apa-apa. Interaksi dengan manusia tetap kita jalani. Kan gitu kan. Kita pinjem pun itu ngutang pun itu bagian dari ikhtiar kita. Dosa tak nggak dosa. Orang ngutang itu nggak dosa. Yang dosa itu kalau ngeriba utangnya. Gitu. Jadi iya. Ya. Wah, Ustaz itu nyaranin hutang. Bukan nyaranin hutang. Hutang juga ada syariatnya juga kan begitu. Mubah hukumnya. Boleh kan begitu. Nggak haram. Gitu. Yang haram itu ketika berhutang dengan riba. Gitu. Jadi intinya kalau kita mau meninggalkan atau mau menjaga keikhlasan itu kita niat. Kan dalam setiap salat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Itu kita baca setiap hari. Bahkan 5 kali kalau kita lagi sholat kan begitu. Itu ngadem. Ya. Itu. Dan faktanya tadi kita jangan ngeliatin orang dah begitu. Sakit hati kita, Pak. Betul ya? Jangan ngeliat orang, jangan ngitung orang, jangan suka ngitung hartanya orang. Gak penting buat kita. Orang yang senang, kita yang susah. Ini mindset aja ini, bicara mindset aja. Jangan sekali-kali kita menghitung harta orang. Itu akan menjatuhkan mental kita, begitu. Kita akan menjadi mental orang susah ketika melihat orang uangnya banyak. Ini bicara mindset aja. Gitu ya. Kebanyakan kan begitu. Wah, dia mau duitnya banyak kok gak bisa. Enggak, jangan begitu. Gak ada urusannya begitu. Gitu. Akhirnya kita berharap gak dikasih, sakit hati. Jadi itu Bu. Jadi apa nama itu hilangkan ya ketergantungan kita pada manusia tadi. Fokus sama Allah. Insya Allah. Ya, wa may yattaqillaha faj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu, Pak. Assalamualaikum. Ya, baik Ustaz. Jawabannya. Ya, semoga Ibu Lina bisa paham ya apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian,
tetap kita istiqomah di kajian yang sepekan sekali ini, karena tujuan Nafsiyah ini adalah untuk meluruskan pola sikap kita. Setelah kita ini untuk saudara kita yang baru-baru ya, setelah kita kemarin dicuci bersih di dalam FAB ya. Inilah jadi Nafsiyah ini agar dapat mengisi hati kita gitu, yang sudah paham bahwa muamalah kita kemarin ada yang benar, ada yang kurang beres ya, kita diisi dengan pola sikap yang kita ikuti, yang kita kaji setiap sepekan sekali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sehubungan waktu sudah menunjukkan pukul 6:31. Nah, kita cukupkan sekian saja ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga selalu istiqomah dalam kita thalabul ini. Mari saja kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Istighfar tiap hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, Astagfirullah wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembacara, bila ada tersilap kata, terlacak bahasa, apalagi sampai